Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Putri Rahayu dari kelas 11 TKJ 1. Saya dari Sabta Kemanusiaan 1. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Sebenarnya, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memadu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Teori kepemimpinan. Setidaknya ada 3 teori tentang asal-usul terbentuknya seseorang pemimpin. Yang pertama, teori genetik menyatakan bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang terpendam di dalam diri seseorang. Teori sosial menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin melalui latihan, kesempatan, dan pendidikan. Teori ekologis. Teori ini merupakan gabungan dari 2 teori di atas. Sifat-sifat pemimpin. Beberapa sifat yang biasanya melekat pada diri seseorang pemimpin. Yang pertama, intelijensi. Kemampuan berbicara, menafsir, dan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota yang dipimpin. Kepercayaan diri, meyakinkan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Determinasi, hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung menyetir. Integritas, kualitas kejujuran dan dapat dipercaya oleh para anggota. Sosialitas, kecenderungan pemimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan, bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis. Menunjukkan rasa sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan perhatian atas kehidupan mereka. Ada beberapa teori yang dipahami terkait kepemimpinan. Teori-teori tersebut adalah: yang pertama, teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tidak jarang orang mengkritik salah satunya terkait dengan karakter fisik. Dalam teori karakter fisik, yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Sifat-sifat lain dari pemimpin adalah: pemimpin harus berwawasan, berani, kerjasama, bijaksana, royal, tegas, bertanggung jawab, kreatif, spiritual, dan amanah. Ada beberapa sifat yang mampu menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang baik. Apa saja sih sifat-sifat tersebut? Yang pertama, punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda wajib untuk punya pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat Anda mudah goyah dan juga membuat Anda konsisten dalam menjalankan sesuatu. Bayangkan, apabila pendirian Anda mudah goyah, sudah pasti Anda akan mudah untuk dipengaruhi orang lain dan tak dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan dengan baik. Yang kedua, proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif, karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan, ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang baik punya inisiatif kuat untuk berbagai hal, sehingga bawahan pun dapat mengandalkannya dalam berbagai situasi. Jujur, kejujuran mutlak harus dimiliki seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan mengandalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. Sosok pemimpin yang jujur tidak hanya dapat dipercaya, dia juga dapat menjerumuskan bawahannya dan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik.
Metode komunikasi yang baik artinya adalah komunikasi yang persuasif, yang mampu menarik orang untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Selain itu, pemimpin juga semestinya terhindar dari kesalahan penyampaian pesan. Yang keempat, terbuka terhadap pendapat. Seorang boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. Apabila seorang pemimpin menutup diri dari pendapat dan wawasan, mereka tidak akan dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga membuat tujuan tidak kunjung tercapai. Pemimpin yang tertutup dengan pendapat atau wawasan juga tak akan mampu untuk menganalisa kelebihan dan potensi bawahannya. Yang kelima, tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahan. Namun, bukan berarti pemimpin iri apabila bawahannya unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan bawahannya, tetapi juga tetap mampu mengapresiasi bawahannya atas sesuatu yang sukses mereka lakukan. Yang keenam, visioner. Tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tak mungkin bisa meramal. Tetapi setidaknya mereka punya kemampuan analisis yang kuat dan bisa merencanakan berbagai hal serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. Yang ketujuh, sabar. Kan ada banyak cobaan yang didapatkan seseorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Tanpa adanya kesabaran, bagaimana mungkin pemimpin bisa menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin? Pemimpin yang kurang sabar akan mudah menyerah. Bahkan belum ia mencapai tujuannya, mereka sudah menyerah. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan. Namun yang jelas, kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandasan pada faktor pemimpin saja, tetapi juga para bawahan. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi pada pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekadar menjalankan perintah saja. Yang kedua, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah saja, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Yang ketiga, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin yang mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Apa tujuan dari kepemimpinan di sebuah bawahan atau organisasi? Yang pertama, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu yang tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut.